70% mereka itu penipu. Dan cewek Indo juga salah karena gampang ditipu. Betul. Termasuk gue dulu waktu gue masih bodoh. Menan boleh, goblok jangan. Benar-benar karena si doi ternyata sudah punya istri dan anak. Tapi gue gak ngerti, ya kan? Assalamualaikum, kya hal he, singgae. Apa kabar guys? Sudah 2 minggu full aku di Indonesia. Alhamdulillah, wa syukurillah, kembali ke tanah air dengan selamat, sehat, sentosa walafiat. Yang pada nanyain, kenapa kok pulangnya sendiri, kasihan banget loh, mengenak. Kemarin nikah berangkat sendiri, ya kan, dari Indonesia ke Pakistan sendiri, sekarang pulang gak dianterin, kayak sendiri juga. Kesian lo, syukurin lo, banyak tahu yang ngatain gue gitu. Duh, pada jahat-jahat emang netizen Indonesia. Siapa bilang gue sendiri, woy? Enak aja lo. Nih hasil dibuntingi oleh Abang Muzi. Berdua gue, jangan pada sembarangan dah. Dua gue nih, enak aja nih berdua gue ya, jangan perjulit ngape sih. Nggak guys, jadi Bang Muzi itu ya masih cari cuan, balik modal. Saya habis karantina loh, habis biayain gue karantina 10 hari, mahal nih. Biar aja dulu dia cari duit dulu yang banyak, soalnya ini juga mana mau lahiran lagi ya kan. Biar aja Bang Muzi cari duit dulu, nanti nyusul deh baru kesini ya kan. Santuy, ntar kalau udah ada cutinya, udah terkumpul, baru dah si Bang Muzi kesini ya kan. Bukan anak sultan, anak biasa aja yang kagak bisa cuti sembarangan gitu. Jangan julid lu pada. Nah, hari ini aku akan bahas pengalaman aku tentang menjalin hubungan dengan pria Pakistan. Ya, sesuai dengan janji aku yang sudah lama itu, aku hari ini bakal ngebahas pengalaman yang pernah aku dapati asam garam dengan pria Pakistan. Ibarat kata kalau sama orang Pakistan tuh aku tuh udah hatam, ya kan? Dari mulai daerah pegunungan hingga lautan sudah ku seberangi, sudah ku lalui, ya kan? Lika-liku dengan orang Pakistan, dengan pria Pakistan. Jadi untuk kalian bisa ambil pelajarannya dan bisa lebih hati-hati lagi kalau menjalin hubungan dengan pria Pakistan, ya. Jadi aku ini udah punya banyak temen, relasi kerja, dan relasi dibodohi dan ditipu oleh pria Pakistan. Kok bisa ditipu? Iya, karena dulu tuh emang gue tuh sepolos dan selugu itu. Ntar juga aku bakalan bacain pengalaman yang kemarin aku udah cari-cari di YouTube aku. Banyak yang komen, ternyata wah banyak juga nih yang berbagi pengalaman pernah ditipu oleh pria Pakistan, mau dijadikan istri kedua juga pernah aku rasakan. Jadi gimana aku ketemu sama pria-pria Pakistan dan menjalin hubungan secara real ya, yang real ini aku ceritain yang real. Itu yang pertama aku dikenalin sama teman-teman aku yang di Malaysia, yang kedua adalah melalui aplikasi dating. Nah ini harus hati-hati, walaupun dikenalin juga lo harus hati-hati sih. Ini karena dulu itu kecerobohan aku juga dan kepolosan keluguan aku ya kan, sehingga aku tidak tahu apa aja sih pengalaman aku ya kan. Jadi dari pria-pria Pakistan itu dari berbagai macam daerah aku sudah paham, mulai dari ujung Karachi itu ya, pria Karachi, terus Peshawar, sampai daerah pegunungan Chitral. Itu pernah aku selami semua, maksudnya udah punya pengalaman semua. Nah yang benar-benar real itu gue sudah menjalin hubungan ya lumayan lah lama ya. Gue kan orangnya tipikal setia ya kan. Cuma
Cuma yang bikin aku ditipu adalah karena si doi ternyata sudah punya istri dan anak. Tapi gue nggak ngerti, ya kan? Itu yang dikenalin dari temen, ya kan? Setelah mengenal segitu lamanya, ternyata doi sudah punya istri dan anak. Taunya gue gimana? Curiganya gue tuh gini, kok nih anak kalau dimintain apa namanya kenalin dong ke orang tuanya, itu nggak pernah mau dan selalu cari alasan, ya kan? Kayak apa sih gitu. Kenapa? Ya itu ternyata guys, karena dia di sana sudah menikah dan ternyata punya anak dong. Ya aku kan nggak ngerti, ya kan, gue nggak ngerti. Gue jadi kalau menurut gue sih gue nggak salah karena gue nggak ngerti gitu. Mana mau juga kali kalau dia udah punya anak, udah punya istri, gue mau, gila kali, gila gitu. Ya gitu guys, terus habis itu makanya gue tuh minta kalian banget untuk hati-hati banget kalau sama orang Pakistan, terutama yang bukan tinggal di Pakistannya secara langsung, yang tinggal di luar nih, kayak di Malaysia, di Dubai, di Qatar, kayak di Indonesia, kayak even di Indonesia nih ya, lelaki Pakistan yang sudah di Indonesia, lo tahu sendiri kan tuh ada contohnya kayak si siapa yang di TikTok Akas Elahi ya kalau nggak salah. Itu juga kan dia udah pernah menikah, terus sekarang sana sini gitu, nggak mengakui dia sudah menikah, padahal ada buktinya di Indonesia gitu dia nikah. Kesel gitu. Kalian jadi harus hati-hati sama pria Pakistan dimanapun, terutama yang di luar, yang mereka hidup di luar Pakistan. Makanya dulu waktu gue diajak nikah sama Bang Muzi, kan Bang Muzi kan nggak tinggal di Pakistan ya kan. Jadi aku kenalnya Bang Muzi tuh dia emang udah di Dubai. Gue bener-bener yang kayak insecure, yang kayak takut, nih pasti udah nikah nih, kalau nggak nikah dijodohin. Nah karena mereka tuh kalau yang udah tinggal di luar, lo tahu banyak banget bohongnya. Gue kasih tahu ya, banyak banget bohongnya. Walaupun ini nggak semua ya, ini sekali lagi berdasarkan pengalaman gue pribadi. Jadi lo harus hati-hati banget sih kalau sama yang tinggal di luar Pakistan ya. Jadi tinggal di UK, di Australia nih ya, gue kasih tahu buaya-buaya Pakistan yang hidup di luar tuh biasanya di Malaysia, di Singapura, Australia, Qatar, Dubai. Lo harus hati-hati, itu mereka rata-rata udah beristri dan atau sudah dijodohin, ditunangin. Jadi mereka tuh adatnya itu emang di Pakistan, culture-nya itu tunangannya dari umur 18 tahun. Sama kayak Bang Muzi dulu ceritanya, pernah dia ditunangkan, dijodohkan saat usia 18 tahun. Cuma ya nggak jodoh ya. Jadi dulu memang Bang Muzi pernah dijodohkan, tapi tidak berjodoh. Akhirnya cuma 4 bulan pertunangannya itu gagal, putus alias cut off gitu ya. Nah, pengalaman gue yang ditipu sama sama yang sudah punya anak dan istri itu yang paling menyakitkan sih. Dan gue udah kayak ilfil, dan gue udah bilang gue udah nggak mau lagi sama Pakistani, gue udah cari yang Indo aja deh, atau yang lainnya, bule sama yang lainnya. Ya kebetulan gue emang nggak pernah punya pengalaman sama orang Indonesia gitu guys, terutama yang di Indonesia nih, yang tinggal di Indonesia. Gue juga punya pengalaman kenal, belum sampai menjalin hubungan sih, kenal sama orang yang tinggal di Indonesia, yang mengakunya bisnismen lah. Terus ya kalau bisnis emang banyak sih yang di Jakarta juga bisnis. Nah tapi memang beliau itu sudah punya istri dan anak, atau sudah dijodohkan. Maksudnya kehidupan mereka yang di luar Pakistan itu biasanya lebih lebih mencari untuk bersenang-senang gitu. Jadi kalian memang harus hati-hati banget
ya. Dari pengalaman-pengalaman aku yang pahit-pahit ini, walaupun sudah pernah dikibuli, disakiti, tapi alhamdulillah Allah kasih gantinya yang emang deserve buat aku gitu. Nah, selanjutnya pengalaman aku itu sama orang Pakistan yang tinggal di Qatar. Itu juga belum sempat ketemu, cuma ya biasalah ya dari aplikasi dating itu cuma ngobrol-ngobrol aja. Itu juga gitu. Ternyata playboy sana sini. Jadi saran aku bagi kalian yang sedang menjalin hubungan dengan pria Pakistan, jangan hanya fokus kepada satu orang aja. Kalau misalnya lo online ya, kalian online menjalin hubungan, jangan pernah diseriusin, maksudnya jangan ada hubungan apa-apa dulu sebelum kalian ketemu atau kalian dilamar sih, ya kan? Karena itu nanti yang rugi lo sendiri gitu kalau cuma fokusnya satu. Jadi kalau menurut aku nih ya, kalian tuh emang tebar jaring dulu aja. Kalau mau sama pria Pakistan ke, pria Turki ke, pria Afghanistan ke, atau manalah terserah kalian ya, bule-bule yang lain. Yang online semua khususnya Pakistani, karena aku di sini fokusnya concernnya emang ke Pakistani ya, karena aku emang pengalamannya di pria Pakistan gitu. Jadi tebarlah jaring, cari teman aja sebanyak mungkin. Nah dari situ nanti kalian saring yang mana yang kelihatannya benar, kelihatannya enggak. Yang penting kalau kalau mereka mencurigakan, itu tandanya kalau dia sudah punya anak istri, sama kalau kalian minta dikenalin sama keluarganya itu bakalan bulet, ribet, kayak banyak alasan. Terus habis itu dengan alasannya, aku bukan pria baik-baik, kamu bisa dapetin pria baik-baik di luar sana daripada aku. Oke, baiklah, emang kamu tidak baik berarti. Ya udah, langsung tinggal, langsung blok gitu aja menurut aku. Nah, yang selanjutnya aku mau baca ini. Aku kemarin sempet ini juga ngumpulin pengalaman yang share pengalamannya di YouTube aku. Yang pertama dari Mbak Sofia Rina. Gue sempet nanya juga hal ini sama Pakistani boy yang kebetulan lagi LDRan sebulan ini. Dia membenarkan hampir 70% mereka itu penipu. Dan cewek Indo juga salah karena gampang ditipu. Betul. Termasuk gue dulu waktu gue masih bodoh ya, masih lugu dan bodoh, gue sering banget ditipu. Kesel banget deh gue. Hati-hati ya ladies, temenan boleh, goblok jangan. Bener